Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriatul Jannah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 2C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi Nahwu yang sudah saya baca. Berikut penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, orang yang belajar bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama, orang yang belajar bahasa Arab. Yang kedua, orang yang belajar ilmu bahasa Arab. Jika orang yang belajar bahasa Arab, maka dia akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, maharatul istima, keterampilan mendengar. Yang kedua, maharatul kalam, keterampilan berbicara. Yang ketiga, maharatul qiraah, keterampilan membaca. Dan yang terakhir, maharatul kitabah, keterampilan menulis. Yang belajar ilmu bahasa Arab itu berarti dia juga belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, yaitu Nahwu, Shorof, dan Balaghah. Cikal bakal kelahiran ilmu Nahwu. Hampir dari semua pakar linguistik Arab bersepakat bahwa gagasan awal yang berkembangnya menjadi ilmu Nahwu bermula dari Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah. Gagasan ini muncul karena dua faktor. Yang pertama, faktor agama, dan yang kedua, faktor sosial budaya. Faktor agama, yang dimaksud faktor agama ini tuh adanya upaya pemurnian Al-Quran dari lahan atau salah baca. Sebetulnya, fenomena lahan ini sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, tapi masih jarang terjadi. Ada riwayat yang mengatakan ada yang berkata salah dari segi bahasa di depan Nabi. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Bimbinglah teman kalian, sesungguhnya ia telah tersesat." Itu merupakan peringatan keras dari Nabi. Ada riwayat lain yang mengatakan, ada seorang gubernur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, dan dalamnya ada lahan. Maka Umar membalasnya dengan kata-kata, "Berhati-hatilah dalam menulis." Lahan ini semakin lama sering terjadi apabila ketika bahasa Arab telah menyebar ke negara-negara atau bangsa-bangsa lain non-Arab. Pada saat itulah terjadi proses mempengaruhi antar bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain. Kalau dari sisi sosial budaya, bangsa Arab ini tuh dikenal mempunyai kebanggaan dan fanatisme terhadap bahasa mereka. Hal ini yang menjadikannya adanya upaya untuk memurnikan bahasa Arab dari pengaruh asing. Dan hal ini juga yang menjadikan adanya langkah-langkah pembakuan bahasa dalam bentuk kaidah-kaidah. Selanjutnya, karena prakarsa Khalifah Ali dan dukungan para tokoh sedikit demi sedikit disusun kerangka-kerangka teoritis yang menjadi cikal bakal pertumbuhan ilmu Nahwu. Peletak dasar ilmu Nahwu. Mengenai tokoh yang disebut sebagai peletak batu pertama ilmu Nahwu, ada berbagai pendapat dari para ahli. Seorang ahli ada yang mengatakan bahwa itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada juga yang mengatakan Nasr bin Asim, dan ada juga yang mengatakan Abdurrahman bin Hurmuz. Namun dari pendapat-pendapat itu ternyata ada yang diakui oleh mayoritas ahli sejarah, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Penokohan Abul Aswad Ad-Du'ali ini karena jasa-jasanya yang fundamental dalam membidangi lahirnya ilmu Nahwu. Basrah sebagai kota kelahiran ilmu Nahwu. Awal mula terjadinya Basrah sebagai kota kelahiran ilmu Nahwu karena jasa Abul Aswad. Banyak yang belajar kepadanya dan banyak murid Abul Aswad Ad-Du'ali yang berhasil dan kemudian menjadi generasi penerus yang mengembangkan gagasan-gagasan yang telah dirintis oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan di samping itu, dikenalnya Basrah sebagai kota kelahiran Nahwu juga karena kota ini tuh selalu menjadi pusat kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang itu. Kemajuan Basrah dalam bidang ilmu Nahwu tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya. Pada saat itu, Basrah merupakan pusat perdagangan negara Irak. Karena hal ini, Basrah menerima banyak pertukaran budaya dengan negara-negara asing. Tokoh-tokoh Nahwu Basrah generasi pertama. Ada beberapa tokoh-tokoh Nahwu generasi pertama kota Basrah itu diantaranya adalah yang pertama Ibnu Abi Ishaq, yang kedua Isa bin Umar As-Saqafi, yang ketiga Abu Amr bin Al-A'la, dan yang keempat yang terakhir adalah Yunus bin Hubaib. Mazhab-mazhab Nahwu. Ada 5 mazhab. Yang pertama mazhab Basrah, mazhab Kufah, mazhab Baghdad, mazhab Andalusia, dan mazhab Mesir. Mazhab Basrah dan Kufah adalah yang paling berpengaruh. Yang pertama mazhab Basrah. Basrah adalah kota terbesar kedua di Irak. Ada 4
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ilmu nahwu di Basra. Yang pertama, letak geografis yang strategis, stabilitas masyarakat, pasar Mihrabad, dan yang terakhir, Masjid Basra. Mazhab Basra dianggap mazhab yang paling tua di antara mazhab-mazhab nahwu yang ada. Karena cikal bakal kelahiran dan pertumbuhan ilmu nahwu ini berasal dari kota tersebut, hingga tokoh perintis terkemuka ilmu nahwu tinggal di kota Basra, yaitu Abul Aswad Ad-Duali. Yang kedua, mazhab Kufah. Mazhab Kufah biasanya menggunakan panca indera pendengaran dalam menangkap kalam asli Arab. Mereka mendengar ucapan-ucapan fasih dari kabilah-kabilah masyhur. Dengan begitu, apa yang mereka dengar, diterima atau tidaknya periwayatannya, mereka jadikan sebagai dalil. Mazhab Basrah dan Kufah, keduanya merupakan peletak ilmu nahwu dan perkembangannya. Kedua mazhab ini juga melahirkan banyak teori-teori nahwu. Yang ketiga, mazhab Baghdad. Ada dua pandangan mengenai mazhab Baghdad ini. Pandangan pertama, bahwa mazhab Baghdad lebih condong ke mazhab Kufah. Sedangkan pandangan kedua, kalau mazhab Baghdad merupakan anak dari mazhab Basrah. Yang keempat, mazhab Andalusia. Secara umum, para ahli nahwu di Andalusia terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu pendukung mazhab Kufah dan pendukung mazhab Basrah. Karena pada saat itu, Andalusia sedang berkembang pengetahuan spekulatif seperti filsafat, mantik, dan kalam. Maka nahwu mazhab Basrah yang memiliki karakter rasional lebih diminati dibanding nahwu model mazhab Kufah. Bahwa nahwu yang berkembang sendiri di Andalusia lebih rasional, bahkan nahwu yang berkembang di Andalusia lebih rasional daripada mazhab Basrah. Prinsip-prinsip analogi dan lainnya yang menjadi karakter mazhab Basrah dikembangkan sedemikian rupa oleh para ahli nahwu Andalusia. Contohnya, kalau nahwu Basrah melahirkan teori nahwu tentang hukum atau ketentuan tertentu pada sebuah jabatan kalimat, maka nahwu Andalusia memperluas ketentuan tersebut. Yang kelima, mazhab Mesir. Al-Walad bin Muhammad At-Tamimi Al-Basri terkenal dengan sebutan Al-Walad. Ia ulama pertama yang mengajarkan nahwu di Mesir. Di Mesir terjadi pergabungan antara mazhab Basrah dan Kufah. Nahwu dan hadis mirip dengan hukum syariat yang penetapannya harus berdasarkan dalil. Nahwu juga yang merupakan kaidah bahasa Arab dan alat penting untuk memahami dalil-dalil syariat Al-Quran dan hadis yang juga harus didasarkan dari dalil yang otoritatif. Dalam kajian usul an-nahwi, ada perbedaan pendapat ulama bahasa dengan jenis dan jumlah sumber kaidah nahwu. Menurut Afaf Hasanain, ada 4 dalil yang sering digunakan ahli bahasa dalam penetapan kaidah nahwu. Yang pertama, dalil nakli, yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW dan perkataan orang Arab. Yang kedua, dalil qiyas, dan yang ketiga, ijma, dan yang keempat, dalil istisab. Berbeda dengan Ibnu Jini, kalau itu ada 3, dalil nakli, qiyas, dan ijma. Sedangkan Ibnu Al-Anbari itu tuh dalil nakli, qiyas, dan istisab. Beliau tidak menyebutkan ijma sebagai sumber dalil karena ia berpendapat bahwa ijma bukanlah dalil dalam perkataan kaidah nahwu. Untuk mempermudah dalam membandingkan posisi hadis sebagai sumber kaidah dengan sumber lainnya, ada sebagai berikut. Yang pertama, sumber manqul. Di dalamnya ada Al-Quran dan ragam bacaannya, hadis Nabi Muhammad SAW, dan perkataan orang Arab. Yang kedua, sumber ma'qul, yang meliputi qiyas, ijma, dan istisab. Pemikiran Ibnu Malik tentang otoritas hadis sebagai sumber kaidah nahwu. Ibnu Malik hadis adalah sumber otoritas bagi kaidah nahwu. Pemikiran ini diwujudkan dalam karya-karya nahwunya yang selalu menonjolkan hadis. Kaidah yang bersumber dari hadis yang ada dalam karya-karya Ibnu Malik memiliki peran yang beragam. Ada yang sebagai penguat atas kaidah, ada yang bersumber selain dari hadis, dan ada juga yang sebagai penentang atas kaidah yang ada yang lahir dari ahli nahwu klasik. Selain itu, ada juga yang merupakan kaidah orisinil yang belum ada sebelumnya. Kaidah itu hanya muncul dari Ibnu Malik yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari saya, dan hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.